Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di masa pandemi COVID-19 ini, diri kita memang sangat rentan akan penyakit. Virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja dan memberikan dampak yang cukup mengerikan untuk tubuh kita. Bahkan tidak sedikit korban dari virus ini berjatuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan umatnya cobaan untuk menguji keimanan serta ketakwaannya. Kita pun bisa diberikan penyakit sebagai cobaan yang harus kita lewati. Justru dari cobaan yang kita terima itu harusnya kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Setiap orang pasti ingin sembuh dari penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kesembuhan untuk para umatnya yang beriman kepadanya. Salah satu cara agar mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berzikir. Lalu bacaan zikir apa saja yang harus kita baca untuk mendapatkan kesembuhan sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut segera lakukan 5 zikir pagi penyembuh sakit versi dari Magenta Islam. Doa untuk kesembuhan diri sendiri. Saat penyakit datang ke tubuh kita, pasti diri kita akan merasakan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Kendati begitu, kita harus terus bersabar dalam menghadapinya. Memang saat sakit, segala kenikmatan yang kita rasakan seakan-akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun harus terus berusaha agar diri kita kembali sehat. Bisa dengan pergi ke dokter, melakukan perawatan dan minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Usaha tersebut sahabat beriman harus kita lakukan. Selain itu, kita juga bisa membaca doa agar diri kita diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit yang tidak bisa sembuh dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun dirinya terus bersabar dan tidak pernah mengeluh keadaannya. Semua harta yang dimiliki telah hilang dan jatuh miskin. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam dalam menghadapi penyakitnya perlu kita contoh. Ia pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Doanya pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Doa ini pun bisa kita bacakan setiap hari saat kita sedang sakit. Dengan begitu kesembuhan akan kita dapatkan dengan cepat. Kesabaran pun harus tetap kita jaga, karena semua cobaan yang kita terima sahabat beriman akan bisa kita lewati dengan kesabaran hati yang paling dalam. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Doa agar diberikan kesembuhan serta pengampunan. Saat diri kita sedang terbaring lemah karena penyakit, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Ia tidak akan pernah memberikan cobaan kepada para hambanya karena ingin menjatuhkannya. Tetapi cobaan tersebut akan membuat seorang hamba ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saat kita tertimpa penyakit tanpa sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa yang ada di diri kita. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5660 dan Muslim nomor 2571. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Selain menyembuhkan, doa ini juga bisa memberikan pengampunan untuk siapa saja yang membacanya. Doa tersebut diterangkan dalam hadis, "Hilangkanlah rasa sakit ya Allah, Rabb manusia, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit."
Hadis riwayat Bukhari. Kesembuhan dan pengampunan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Selain berusaha dengan cara duniawi, kita juga harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau dalam keadaan sakit, ibadah harus tetap kita lakukan dan doa harus terus kita panjatkan. Dengan begitu, kesembuhan akan datang dan cobaan akan lebih cepat berlalu. Doa agar diberi kesembuhan orang lain. Penyakit bisa menyerang siapa saja. Saat tubuh kita tidak cukup fit, maka segala macam penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita ini. Keluarga atau sahabat terdekat kita pun bisa saja terkena penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ada orang terdekat kita yang sedang sakit, sahabat beriman, kita pun bisa membacakan doa agar membantu kesembuhannya. Rasulullah SAW mengajarkan ketika ada sahabat yang sedang sakit, beliau senantiasa menjenguknya. Selain itu, Nabi selalu melantunkan bacaan doa agar diberikan kesembuhan untuk orang ini. Doa tersebut pun tertulis dalam hadis, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah seharusnya sesama umat muslim harus selalu membantu dalam keadaan sesulit apapun itu. Saat orang terdekat kita terkena penyakit COVID-19, tentunya kita tidak boleh berada di sekitarnya karena risiko penularan yang cukup tinggi. Kendati begitu, bukan berarti kita tidak bisa menolong atau membantunya untuk mendapatkan kesembuhan. Kita pun bisa mengirimkannya doa dan berzikir untuk mereka agar cepat diberikan kesembuhan pula. Bersabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sedang sakit, sahabat beriman, diri kita akan mendapatkan kesulitan. Sekecil apapun penyakitnya, pasti akan ada rasa kenikmatan yang hilang dari dalam diri kita ini. Yang tadinya kita bisa berolahraga, diri kita harus terus terbaring lemas di tempat tidur. Tadinya kita bisa bekerja mencari nafkah, diri kita pun hanya bisa duduk dengan badan yang sangat lemah. Kesulitan itu pun hadir untuk menguji kesabaran kita. Janganlah kita kehilangan kesabaran dan sampai berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Dengan terus bersabar dan berbaik sangka kepada Allah, hati kita pun akan menjadi lebih kuat. Kesembuhan pun akan segera kita dapatkan. Pahala yang melimpah pun akan bisa kita raih dan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Anjuran untuk bersabar dalam keadaan sakit pun dijelaskan dalam hadis. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia tertimpa kebahagiaan, dia bersyukur, maka hal ini adalah baik baginya, dan jika tertimpa musibah dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Maka dari itu, sahabat beriman, bersabarlah karena semua cobaan akan bisa kita lalui jika kita selalu berada di dekat Allah Ta'ala. Sudahkah kalian menjalankannya, sahabat beriman? Berdoalah untuk tetap hidup. Saat segala cobaan datang menerjang, jangan membuat diri kita menjadi putus asa. Seperti halnya saat kita tertimpa penyakit yang cukup serius, jangan sampai diri kita menyerah dan lebih memilih mati. Selama masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala, diri kita harus tetap berusaha untuk melewati cobaan apapun yang diberikannya. Doa pun harus selalu kita panjatkan saat kita tertimpa penyakit separah apapun. Jadi kita bisa memanjatkan doa untuk memohon umur yang panjang. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2702.
Karena itu janganlah kita menyerah dalam kehidupan ini. Seberat apapun cobaannya, separah apapun penyakit yang kita derita, kita harus terus berusaha dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesembuhan. Bagaimana sahabat beriman? Siapkah kalian menjalankannya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.